Kita awali dari Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Sepengetahuan kami, sejak sholat disyariatkan tahun 10 sebelum hijrah sampai Nabi wafat bulan Rabiul Awal tahun 11, berarti sudah berapa ribu kali Nabi sholat. Selangi Bapak Ibu, sejak sholat disyariatkan tahun 10 sebelum hijrah sampai Nabi wafat bulan Rabiul Awal hari Senin tanggal 12 menurut riwayat yang paling kuat, sudah berapa ribu kali Nabi sholat. Begitu detailnya kaifiat diterangkan, begitu detailnya wiridan Nabi, tapi sampai hari ini belum pernah satupun kami dapatkan Nabi berdoa setelah sholat mengangkat tangan. Dengan tidak dijelaskan bukan berarti sahabat luput dari menerangkan, menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa setelah sholat. Berbeda dengan zikir, Bu. Zikir itu sampai detil. Alaikuna bil anamil, hei kaum wanita, kalau selepas sholat berzikir, hitung tasbihnya itu dengan tangan. Detil, Bu. Ucapkan tahlil 33 tahmid, takbir, lalu tutup dengan Allahu Akbar. Detil, Bu, sampai dengan gininya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, tolong koreksi. Sejauh pengetahuan kami belum pernah menemukan. Padahal sholat Nabi itu populer, zikirnya saja populer, tapi tidak ada satupun hadis yang menerangkan Nabi berdoa mengangkat tangan. Berbeda dengan istisqa, berbeda dengan nanti pertanyaan tentang bab doa setelah wudhu, berbeda dengan tadi di Sofa dan Marwah, berbeda dengan di kunut, semuanya diterangkan. Bahkan dalam kasus istisqa sampai demikian tinggi mengangkat tangannya. Kenapa dalam sholat yang ribuan kali tidak pernah ada satupun dalil yang menerangkan, menunjukkan tidak ada syariat? Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu pernah menemukan satu saja riwayat, tolong titipkan. Selanjutnya Ustadz Mujiman dari Organisasi Muhammadiyah. Yang ketiga, mengenai masalah doa setelah sholat, apakah perlu mengangkat tangan atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi tidak perlu mengangkat tangan pada saat berdoa setelah sholat, karena termasuk doa ibadah. Doa itu terbagi dua, ada doa ibadah sama doa permintaan. Doa ibadah sama doa masalah. Doa ibadah tidak perlu angkat tangan, tapi doa permintaan atas permasalahan hidup kita, maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Contoh doa ibadah tadi, zikir sesudah sholat itu tidak perlu angkat tangan. Astagfirullah, tidak perlu angkat tangan. Allahumma antas salam, tidak perlu angkat tangan. Subhanallah, subhanallah, tidak perlu angkat tangan. Allahumma la mani'a, tidak perlu angkat tangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak perlu angkat tangan. Itu bagian dari doa-doa ibadah, termasuk doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa sesudah wudu, doa mau wudu, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa naik kendaraan. Itu semua doa-doa ibadah, tidak perlu angkat tangan. Nanti repot sendiri kalau angkat tangan. Mau makan angkat tangan, sesudah makan angkat tangan, mau tidur angkat tangan, bangun tidur angkat tangan, masuk rumah angkat tangan, keluar rumah angkat tangan, naik mobil angkat tangan, turun mobil angkat tangan, masuk masjid angkat tangan, keluar masjid angkat tangan, selesai azan angkat tangan. Jadi mau pakai pakaian angkat tangan, melepas pakaian angkat tangan. Doa-doa ini namanya doa-doa ibadah, tidak perlu mengangkat tangan. Tapi kalau jenengan punya masalah hidup, ya Allah, hutang saya banyak, nah itu silahkan angkat tangan. Doa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Ya Allah, hutang saya banyak,
saya sudah berusaha banting tulang, peras keringat, tak kunjung juga terlunasi. Saya mohon kepadamu ya Allah, turunkan rezekimu dari langit. Maka ini doanya mengangkat tangan. Kapan? Misalnya bisa antara adzan dan iqomah. Ini waktu mustajab, silahkan angkat tangan. Kapan lagi misalnya? Pada saat di pertiga malam yang akhir, itu waktu-waktu mustajab, bisa angkat tangan. Maka dilihat kalau di situ adalah merupakan permasalahan hidup kita hendak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang muda ketika mau nikah gagal terus, bisa doa, ya Allah, saya ini dijuluki oleh teman-teman jomblo abadi. Maka saya ingin segera mengakhiri masa jomblo saya, ya Allah. Pertemukan saya dengan pasangan yang solihah misalnya. Ini silahkan bisa mengangkat tangan. Atau doa-doa yang lain yang sifatnya adalah doa-doa masalah, doa permintaan. Tapi kalau doa sudah sholat, itu termasuk zikir ibadah yang tidak perlu angkat tangan. Allah alam. Terakhir, Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi dari Salafi. Ada tempat-tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh mengangkat tangan saat berdoa, seperti di sholat istisqa. Itu jelas ada tuntunannya dari Nabi secara langsung. Ada tempat-tempat yang memang Nabi tidak memberi contoh mengangkat tangan di situ, seperti dzikir di belakang sholat, doa yang diajarkan oleh Nabi di belakang sholat. Dari seluruh riwayat yang menerangkan bacaan dan doa itu tidak ada disebut mengangkat tangan. Seperti misalnya doa masuk WC, Nabi tidak pernah mengajarkan untuk mengangkat tangan. Maka itu jelas tidak mengangkat tangan. Iya. Maka secara umum doa itu pada posisi mengangkat tangannya itu ada keutamaan. Ada keutamaan. Sebab mengangkat tangan itu dari sebab doa dikabulkan. Dari sebab doa dikabulkan. Dan Allah malu menolak doa hamba yang menadahkan tangannya. Tapi cari di tempat-tempat yang di situ memang ada keluasan. Boleh mengangkat tangan atau boleh tidak mengangkat tangan. Misalnya antara adzan dan qomat. Misalnya dalam melakukan perjalanan, ya dia boleh mengangkat tangan sambil dia berdoa. Baik. Adapun sebagian tempat terjadi silam pendapat di tengah para ulama. Seperti misalnya di kunut, apakah mengangkat tangan atau tidak. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang mengangkat tangan itu ada kelemahan. Tapi bagi siapa yang ingin mengangkat tangan itu enggak ada masalah, diperbolehkan. Terkait dengan doa khatam Al-Quran, apakah mengangkat tangan atau tidak kalau dia mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawih. Ini dibangun di atas pendapat Imam Ahmad, beramal dengan amalan penduduk Mekah dengan hal tersebut. Apa mengangkat tangan atau tidak? Maka kalau mengangkat tangan juga tidak ada masalah di dalam doa tersebut. Sebab itu posisi-posisi yang memang tidak begitu tampak tentang larangan. Jadi asalnya berdoa dengan mengangkat tangan itu adalah hal yang dianjurkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semua.